Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran LEPDKM. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kalian melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas tentang KD penerapan produk kredit pada nasabah. Ya. Sebelum ke pengertian kredit, unsur-unsur kredit, dan jenis-jenis kredit, kalian harus tahu asal-usul kata kredit tersebut. Kredit berasal dari bahasa Yunani adalah kred. Kred adalah kepercayaan. Jadi dasar dari kredit tersebut adalah suatu kepercayaan, adanya suatu kepercayaan. Di sini ada dua yang berperan di dalam kredit. Yang pertama adalah kreditur, yang kedua adalah debitur. Kreditur adalah pihak pemberi kredit, atau Ibu contohkan bank. Yang kedua, debitur adalah pihak penerima kredit. Ibu contohkan nasabah, ya, sebagai nasabah. Nah, jadi apa yang disebut dengan kredit? Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu perjanjian bahwa pembayaran akan dilunasi oleh pihak peminjam atau pihak debitur, ya, sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan. Jadi intinya kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara pihak kreditur dan pihak debitur bahwa uang atau pinjaman akan benar-benar dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara pihak kreditur dan pihak debitur. Nah, itu adalah pengertian kredit. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit menurut Thomas, yang pertama adanya kepercayaan, yang kedua waktu, yang ketiga degree of risk, yang keempat adalah prestasi. Ya. Apa yang disebut dengan kepercayaan? Kepercayaan adalah suatu keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa barang, jasa, ataupun uang yang diberikan kepada pihak debitur akan benar-benar dikembalikan beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Nah, itu adalah kepercayaan. Yang kedua adalah waktu. Waktu di sini lebih ke nilai uang. Jadi nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang di masa yang akan datang. Kenapa? Karena misalnya pada saat kita meminjam uang dengan nominal misalnya 100.000, atau kita ambil contoh besarnya meminjam uang ke bank dengan 50 juta misalnya. Saat ini uang 50 juta itu kita bisa membeli mobil misalnya, atau membeli rumah, ya, rumah yang bagus misalnya, atau mobil yang bagus. Nah, dengan adanya jangka waktu misalnya 5 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang akan datang, untuk membeli rumah bagus itu kita membutuhkan uang sebesar 200 juta misalnya. Nah, itu berarti jelas di sini nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang yang akan datang. Selanjutnya di sini adalah degree of risk. Degree of risk di sini
dengan adanya suatu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu. Nah, contohnya yang tadi Ibu contohkan. Dengan adanya jangka waktu, dengan adanya kredit menggunakan jangka waktu, di sini kita pasti dihadapkan dengan suatu resiko. Bisa resikonya nilai nominal uangnya lebih rendah, atau resikonya dari pihak debitur dengan adanya kredit macet, ataupun misalnya kredit yang tidak bisa dibayarkan. Dengan adanya kredit di sini misalnya kredit yang tidak bisa dibayarkan dengan sengaja, ataupun kredit yang memang tidak bisa dibayarkan dengan unsur ketidaksengajaan. Salah satu contohnya misalnya kredit yang unsur kesengajaan, adanya suatu iktikat yang tidak baik dari pihak debitur untuk membayar hutang pada pihak kreditur. Jadi bukan berarti tidak punya uang untuk membayarnya, tapi tidak ada niat untuk membayar uang hutang tersebut. Nah, itu adalah kredit yang dicontohkan sama Ibu dengan kredit yang disengaja. Yang kedua, kredit yang tidak disengaja. Kredit yang tidak disengaja salah satu contohnya misalnya adanya itikat baik dari pihak debitur, tapi karena adanya suatu bencana. Misalnya rumahnya kena longsor, rumahnya kena kebakaran sehingga harta bendanya habis dan lain sebagainya. Itu adalah kredit yang tidak disengaja. Nah, selanjutnya adalah prestasi. Kalau prestasi di sini lebih ke objek kredit yang diberikan, bisa berbentuk uang, barang ataupun jasa. Nah, itu adalah unsur-unsur kredit menurut Thomas. Selanjutnya, jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit di sini berdasarkan jangka waktu. Ada 3. Yang pertama investasi, yang kedua modal kerja, yang ketiga konsumtif. Apa yang disebut dengan investasi? Kredit investasi adalah merupakan kredit jangka panjang yang bisa digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau pembangunan usaha baru. Jadi kredit investasi itu lebih ke keperluan perluasan perusahaan ya, atau adanya pembangunan usaha baru. Itu kredit investasi. Yang kedua, kredit modal kerja. Apa yang disebut dengan kredit modal kerja? Kredit modal kerja di sini kredit yang biasa dipergunakan keperluan peningkatan produksi dalam operasional. Nah, itu adalah kredit modal kerja. Jadi lebih ke peningkatan produksinya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kredit konsumtif. Kredit konsumtif adalah kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarga. Salah satu contohnya misalnya kredit untuk membeli rumah, atau kredit untuk membeli mobil, atau kredit untuk membeli motor. Nah, itu kan bisa dipergunakannya hanya untuk keluarga saja dan untuk kepentingan bersama keluarga atau kepentingan sendiri. Nah, itu adalah kredit konsumtif. Selanjutnya ke kredit berdasarkan jangka waktu. Kredit berdasarkan jangka waktu di sini ada kredit jangka pendek, ada kredit jangka menengah, ada kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek waktunya kurang dari 1 tahun. Kredit jangka panjang, kredit jangka menengah, waktunya 1 sampai 3 tahun. Kredit jangka panjang waktunya lebih dari 3 tahun. Nah, itu adalah kredit berdasarkan jangka waktu. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua. Ibu tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.